Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Ushul fi Tafsir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih di hikmah dari turunnya Al-Quran mufarraqah, secara berangsur, secara bertahap, tidak sekaligus. Baik, yang pertama kita sudah baca, yaitu tasbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayashula 'ala nasi hifdhuhu wa fahmuhu wal 'amal bih. Yang kedua hikmahnya Al-Quran turun secara berangsur adalah agar mudah bagi manusia menghafalnya. Jadi kalau kita menghafal sedikit-sedikit, pelan-pelan, berangsur, bertahap, langsung banyak berat. Fahmu dan juga banyak turunnya secara bertahap, berangsur. Jadi ini mudah bagi manusia untuk memahaminya. Masuk turun satu ayat, dua ayat, nanti lagi turun. Ya, wal amal bih, dan juga mudah bagi mereka untuk mengamalkannya. Kalau mau diamalkan satu waktu langsung banyak, ya, agak berat. Jadi turun berangsur, amalkan satu hukum, dua hukum, nanti turun lagi hukum dan hukum yang lainnya. Baik, haitsu yuqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an, ketika dibacakan atas mereka sedikit demi sedikit. Jadi bukan dibilang sudah turun banyak kemudian dicicil, bukan. Tapi memang turunnya yang berangsur. Setiap kali turun langsung dibacakan, turun langsung dibacakan, itu maksudnya. Paham ya? Turun dibacakan. Baik. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin belum kita baca, adalah tasyiatul himam. Kata Syekh rahimahullah, hikmah yang ketiga dari turunnya Al-Quran secara berangsur adalah tasyiatul himam bi qabuli ma nazala min al-Qur'ani wa tafridihi. Itu tasyid dari nasyat, itu membuat semangat, himmah. Baik. Membuat semangat, himmah, itu keinginan dari seorang muslim atau muslimah untuk menerima apa yang turun dari Al-Quran. Bukan hanya menerima, tapi wa tanfidhi, dan juga membuat semangat, himmah mereka untuk mengamalkan Al-Quran, melaksanakan, merealisasikan apa yang turun dari Al-Quran. Turun satu ayat, satu hukum, dua hukum diterima, dipahami, diamalkan. Kemudian ya terhenti kan, maksudnya bertahap. Ini kan biasa orang menunggu lagi, mana kapan lagi turun lagi ayat Al-Quran, kapan lagi, dinanti. Ya, orang rindu, ya, menanti turunnya, sehingga menjadikan mereka semangat. Paham ya? Karena ditunggu memang. Ya, apalagi memang dalam kondisi ada hadat yang mengharuskan hal tersebut. Ya, ditunggu jawaban dari langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari turunnya Al-Quran. Haitsu yatashawwaqun nasu bilahfin wa syauqin ila nuzul Al-Quran. Itu dari sisi an-nas yatashawwaq, itu rindu. Ya. Baik. Kepada turunnya Al-Quran. Jadi ada syauq, ada kerinduan. Ya. Karena sudah turun, ya, berhenti, turun lagi. Berhenti, turun lagi. Ya, jangankan turunnya Al-Quran, ya, kita saja, ya, kalau yang biasa ikut daurah, ya, silsilah misalnya ada kitab-kitab akidah, kitab fikih, ya, kami ini sudah diadakan pekan ini misalnya, atau bulan ini, kemudian berhenti, kita tunggu kapan lagi ada daurah, ya kan? Paham ini? Kalau misalnya syekh, misalnya daurah masyayikh, kemarin ada masyayikh datang, kemudian sekarang tidak ada, berhenti, tunggu deh kapan lagi datang syekh ini, bisa belajar lagi. Itu daurah, selevel daurah saja. Paham ini? Penyampaian ilmu. Tapi apalagi ayat-ayat Al-Quran turun kemudian berhenti, ya dinanti turun, kapan lagi turun. Ya enggak? Orang rindu. Bisa dipahami? Baik.
Apalagi kata Syekh, la siyama 'inda ishtidadil hajati ilaiha. La siyama, terlebih lagi, la siyama ini banyak ya. Dan dalam baca kitab ini satu bacaan saja. La siyama, yaknya ditasydid. Terlebih lagi, apalagi inda, ketika ishtidadil hajati ilaiha, ketika ada hajat yang sangat kuat ya terhadap turunnya ayat tersebut. Ya, paham ini? Kama sebagaimana fi ayatil ifki, sebagaimana pada ayat-ayat tentang al-ifk, yaitu tuduhan dusta ya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dan wal li'an, dan ayat-ayat tentang li'an. Sampai disebutkan sekitar sebulan ya, sekitar sebulanan itu tidak turun wahyu, subhanallah. Tapi satu kali turun langsung bersih ya, membersihkan rumah tangga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersihkan Aisyah radhiyallahu anha, membersihkan sahabat yang laki-laki yang dituduh ya berbuat keji dengan Aisyah radhiyallahu anha, langsung satu kali ya, dan menjelaskan kebatilan ya berita yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Baik, begitu pula li'an ya, bayangkan sudah ada datang seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan keji tapi tidak ada saksinya. Kami ini Nabi sampai ingatkan, kamu datangkan bukti, kalau tidak kamu dicambuk. Bayangkan ini hajat luar biasa. Dan ditunggu, bahkan saking bagus kuatnya husnudzan sahabat tersebut, thiqahnya dia, percayanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bilang kepada Nabi, ini bukan membantah Nabi ya, paham ini, tapi karena kuatnya ya kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa baiknya kepada Allah, dia bilang akan turun ayat ya Rasulullah yang akan membebaskan punggungku dari cambukan. Ya turun betul ayat yang membebaskan dia dari cambukan. Yang mestinya dia dicambuk karena tidak datangkan 4 orang saksi, tidak datangkan bukti. Paham ini? Tapi karena itu turun ayat li'an, ya jadilah mula'anah dan tidak ada cambuk di situ. Tidak ada hukuman cambuk. Bisa dipahami? Kemudian yang keempat, ini juga tidak kalah pentingnya, subhanallah, ya nampak betul ini syariat turun, Al-Quran turun, berangsur. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Ya, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Takdir dari Allah yang maha hikmah, maha memiliki hikmah dari semua takdirnya. Ya, termasuk Allah turunkan Al-Quran secara bertahap, berangsur. Ini subhanallah, hikmahnya luar biasa. Ini 4 ini bukan pembatasan. Mungkin banyak hikmah yang lain. Tapi 4 ini saja sudah luar biasa. Paham ini? 4 hikmah saja ini kalau kita sering ulangi, paham ini? Paham ini? Ini sudah luar biasa. Ya, baik. Hikmah yang keempat adalah at-tadarruju fit tasyri'i. Itu at-tadarruj yang bertahap, berjenjang dalam tasyri', dalam pensyariatan. Ya, jadi ada tahapan dalam pensyariatan. Ada yang langsung misalnya dihalalkan, langsung diharamkan. Ada yang bertahap. Nah, ini. Baik. Hatta yasila ila darajatil kamal. Sampai dia yasil ya, sampai pada derajat kesempurnaan. Dia bertahap, step by step, perlahan ya. Berangsur dia disyaratkan ini dulu, ini baru naik sampai sempurna. Kama sebagaimana fi ayatil khamar, sebagaimana dalam ayat-ayat tentang khamar. Ya, di sini apa yang sering kita sebutkan ini di sini kita ambil. Ya, di pelajaran usul fiqh tafsir dari dulu. Itu ayat-ayat tentang pengharaman khamar. Jadi khamar itu tidak langsung diharamkan. Ya. Sekaligus langsung haram. Karena tahukah kalian bahwasanya orang jahiliyah dahulu itu kebiasaan mereka minum khamar. Ketika datang Islam, ya, masuk Islam para sahabat radhiyallahu anhum, ya mereka masih biasa minum. Ya. Ingat ya, masih biasa minum. Apalagi di 13 tahun ya di Mekah. Karena ayat-ayat tentang khamar semuanya madaniyah, turun setelah hijrah. Bisa paham ini, teman sekalian? Jangan anggap asing ini ya, ini syariatnya bertahap. Nah, kayak kita sekarang, kita semua sudah komplit, sudah baku semua. Khamar haram, ini haram, sudah. Tidak ada lagi tahapan-tahapan. Saya dulu, begini dulu, saya tidak ada langsung. Nah, mereka lalui itu.
Bayangkan ya 23 tahun turunnya Al-Quran secara berangsur. 23 tahun. Jadi mereka jangan heran ya, di awal Islam masih dapat begini, masih melakukan ini, nanti baru dapat hukum haramnya. Sama hijab misalnya, dahulu para wanita, para sahabiat belum berhijab. Nanti turun ayat hijab baru mereka hijab. Amin. Oleh karena itu sebagian sahabat mengenali sahabiah yang lainnya yang dahulu sebelumnya ya belum berhijab, yang namanya belum disyariatkan ya tak buka semua muka-mukanya. Paham ini? Ya, dilihat, dihafal, ya kan? Nanti turun ayat hijab baru tertutup. Ya. Baik. Oleh kata Syekh, alladzina sya'an nasu alaihi wa alifuhu, yang mana khamar ini ya manusia hidup di atasnya dan akrab dengannya. Maksudnya apa? Ini khamar, minuman mereka. Minuman mereka. Paham ini? Baik. Wa kana minas sa'bi, dan termasuk dari perkara yang sangat sulit, sangat berat alaihim, atas mereka, ayyujabahu bil man'i minhu man'an batan. Ya, itu mereka disikapi ya langsung diturunkan ayat syariat bil man' minhu, dengan dilarangnya mereka dari khamar dengan man'an batan. Larangan sekaligus langsung haram. Ya, tidak ada tahapan. Ini berat. Nah, ini perkara yang sudah biasa mereka lakukan tiap hari. Paham ini? Sampai disebutkan itu ketika turun ayat yang terakhir di tahapan ketiga pengharaman khamar betul-betul haram mutlak. Di situ sampai disebutkan khamar membanjiri ya jalan-jalan kota Madinah. Khamar membanjiri jalan-jalan kota Madinah, maksudnya mereka menumpah khamar karena sudah haram, langsung ditumpah. Paham ini? Langsung ditumpah. Saking banyaknya itu banjir ki. Paham? Banjir ki menggenangi jalan-jalan di kota Madinah. Di sini pendalilan yang sangat kuat bagi yang mengatakan khamar itu bukan najis. Dan seandainya najis, tidak mungkin sahabat buang najis sembarangan, kan begitu? Ya. Bedakan hukum haramnya dan hukum suci atau najisnya, ya. Paham ini? Misalnya, ya haram diminum, tapi dari sisi najis tidaknya, tidak najis. Buktinya mereka buang sembarangan. Seandainya najis pasti dibuang di tempat tertentu, ya, yang tidak mengotori, menajisi ya pakaian dan badan kaum muslimin. Baik, jadi berat. Mereka langsung disikapi dengan pengharaman mutlak, langsung ya tidak boleh, berat. Paham ini? Baik. Fanazala fi sya'nihi awalan, maka turun pada keberadaan khamar ini, maksudnya hukum khamar ini awalan, yang pertama adalah qauluhu ta'ala, turun ayat di surah Al-Baqarah. Jadi yang berurut ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah. Al-Baqarah dulu turun. Paham ini? Itu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Ya, khamar ini minuman keras dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Dan masuk dalamnya narkotika dan obat-obatan, sabu-sabu dan semisalnya. Bahkan pengaruh narkotika kadang lebih hebat dibanding khamar itu sendiri. Menutup akal, ya, tertutup akal. Wal maisir, judi ini masuk semua, online offline, pakai kupon, pakai chip, judi bola, judi apa, semua masuk, botol, ya, ini dindong, ya, dan seterusnya. Ini masuk semua. Maka Allah suruh Nabi jawab, kul, katakan Muhammad, fihi ma ismun kabir. Pada keduanya, pada khamar dan maisir itu ada ismun kabir, ada dosa yang sangat besar, kejelekan yang sangat besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat untuk manusia. Ya, tapi sudah di awal ya apa? Jawabannya yang pertama adalah ismun kabir. Jadi sahabat diajak untuk berpikir, ini dua ini, ya, kejelekannya ya luar biasa besar. Walaupun diakui ada manfaat, ya, sedikit. Paham ini? Wa ismuhuma, dan pertegas lagi, wa ismuhuma akbaru min naf'ihi, dan ismnya, dosanya, kejelekannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Jadi jangan cerita ada sesuatu yang diharamkan itu seakan-akan nol manfaat. Ada perkara-perkara yang diharamkan itu karena ya dominan madaratnya,
Dominan kejelekannya dibanding manfaatnya, sehingga diharamkan. Ada juga yang murni, tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya. Ada seperti itu. Antum bisa lihat di pembahasan Al-Qaidah Fiqhiyah. Paham ini? Baik. Ini diakui. Maka Allah sudah disebutkan ada manfaatnya, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Maka kata Syekh turun ini ya, jadi sudah diajak sahabat berpikir. Ya, sahabat ini ayat Madaniyah ya, surah Al-Baqarah surah Madaniyah. Berarti turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Diajak sahabat untuk berpikir. Kata Syekh, "Fakana fi hadhil ayati tahyi'atun linnufus." Dalam ayat ini terdapat tahyi'ah, persiapan bagi jiwa-jiwa untuk qabuli tahrimihi, untuk menerima pengharaman khamar itu. Ya. Haitsu dari sisi innal aqla yaqtadi an alla yumarisa syai'an ithmuhu akbaru min naf'ihi. Dari sisi akal itu mengharuskan seseorang untuk la yumaris, dia tidak melakukan sesuatu, apalagi membiasakan dirinya di atas sesuatu yang ithmuhu akbaru min naf'ihi, yang dosanya, kejelekannya jauh lebih besar daripada manfaat. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala berpikir, ya. Ini berpikir ini baik, jelek. Jeleknya jauh lebih besar daripada manfaat. Paham ini? Kejelekannya jauh mengerikan. Ya, lebih mengerikan. Ada manfaatnya sedikit sekali. Ya, situ diajak sahabat berpikir. Maka otomatis ini sudah mulai ada pengaruh. Paham ini? Mereka tiba-tiba dulu ini mau minum khamar ini. Kejelekannya Allah bilang wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Belum ada pengharaman, belum. Paham ini? Kemudian turun yang kedua, tahapan kedua, tsumma nazala tsaniyan qauluhu ta'ala. Kemudian turun di tahapan kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Dan tentunya ini berjarak ya Mas, ini berjarak. Berarti para sahabat radhiyallahu anhum itu sudah akal mereka terhadap khamar, ya, cara pandang mereka terhadap khamar itu sudah berubah. Dari yang awalnya tidak ada masalah karena tidak ada ayat yang turun berkaitan dengan khamar, ini mulai mereka ini ismuhuma akbaru min naf'ihi. Ya. Fihi ma ismun kabir, ada kejelekan yang sangat besar pada khamar ini, dan bahayanya, kejelekannya jauh lebih besar daripada manfaat. Ini sudah mengangkat. Turun ayat yang kedua, dibiasakan mereka untuk meninggalkan khamar pada waktu tertentu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati salat, ya, wa antum sukara, waw haliyah, ya, wawnya sini waw haliyah, dalam keadaan kalian ya sukara, sakran. Sukara itu jamak dari sakran. Sakran itu mabuk, bengok. Apa bahasa Makassarnya mabuk? Ya, kalau bahasa Selayarnya bengok, ya, yang mabuk ya. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan sedang mabuk. Kalian sedang mabuk. Hatta sampai ta'lamu ma taqul, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Karena orang yang mabuk itu dia tidak tahu dia bilang apa. Dia caci maki orang, ya. Paham ini? Sudah ditobok, nanti baru sadar. Ya. Nah, biasa begitu, cekcok karena jadi lucu itu orang mabuk ya, lucu. Baku kata-katai, ya orang tidak sadar semua dua-duanya, tapi baperan, cepat tersinggung. Jadi itu biasa orang baku tobok. Nah temannya mabuk, dia mabuk, ya baku dapat kan? Temannya sembarang bicara, dia pak emosian, pak pembangunan tolok. Ya sudah dikata-katai, itu padahal temannya tidak sadar, dia juga tidak sadar. Ya itu kan banyak terjadi. Itu diantara madarat khamar itu banyak sekali. Dia bisa bikin satu tulisan itu tentang khamar itu bagaimana. Paham ya? Jadi ini di waktu sholat, ya mereka dilarang, ya untuk mendekati sholat, ya. Mau sholat nggak boleh mabuk, ya hilangkan dulu. Paham ini? Harus tahu apa yang kau ucapkan baru kau bisa sholat. Bahkan fi hadil ayat, kata Syekh rahimahullah, di dalam ini terdapat tamrinun ala tarkihi fi ba'dil awqati wa hiya awqatus shalawat. Subhanallah, di ayat ini, ayat An-Nisa ini sudah tahapan kedua ya. Jadi tahapan pertama akalnya diajak untuk berpikir bagaimana kira-kira orang yang berakal melakukan sesuatu yang kejelekannya jauh berlipat, lebih besar, jauh lebih besar dibanding manfaatnya.
Pasti orang berakal pasti kurangi, tinggalkan ya sedikit-sedikit. Di tahapan kedua ini terdapat tamrin, latihan bagi mereka para sahabat ala tarkihi, untuk meninggalkan khamar ini fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu. Ini kan baru tahapan kedua. Ini latihan bagi mereka untuk meninggalkan khamar pada sebagian waktu saja, untuk sementara. Itu apa? Wahya awqatus salawat, itu waktu-waktu salat. Kenapa? Kalau masuk waktu salat kan wajib salat. Sedangkan mereka tidak boleh mendekati salat kalau lagi mabuk. Maka mau tidak mau berarti ya mau salat ya jangan minum. Kalau minum mabuk. Kalau mabuk tidak bisa salat. Wah, bisa keluar waktu salat nanti. Dia minum jam 12, jam 11, setengah 12 minum mabuk. Nah, nanti masuk waktu asar belum salat zuhur, belum sadar juga. Ya masih di atas setelah naik matanya, ya. Ini sudah paham ini? Ini tahapan yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tsumma nazala salisan, kemudian turun ya di tahapan yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Luar biasa. Ini kalau antum lihat ya tadabbur ini ya, khususnya tentang khamar dan maisir. Nah, nanti di ayat kedua itu dikhususkan. Paham ini? Bagaimana syaitan punya andil ya pada khamar dan maisir ini untuk memunculkan al-adawah wal baghdha. Al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Ya, paham ini? Jadi yang kira judi, khamar itu ini di antara sebab terbesar munculnya permusuhan dan kebencian di tengah masyarakat. Ya, yang mana puncaknya adalah pembunuhan, beseret, ya, berkelahi, membunuh. Ya, membunuh belum selesai urusan, ada dendam lagi, ya balas lagi terus sampai hari kiamat. Ya, karena syaitan punya andil di sini. Ya, apalagi dikatakan min amal syaitan di ayat yang pertama. Ya, itu rijis min amal syaitan. Dan dia diatafkan, perhatikan, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Ini diatafkan semua. Khamar, judi, ansab, berhala-berhala, dan azlam, anak-anak panah yang dipakai mengundi nasib, ini semua diatofkan, digabungkan. Ya, bahwasanya ini semua rijsun min amal syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kalau mau beruntung dunia alam barzakh akhirat, tinggalkan ini semua. Apa kita tidak mau pasti merugi. Ya, mau beruntung tinggalkan. Tidak mau pasti rugi. Lihat itu orang. Ya. Apalagi judi, itu saya bikin aplikasi, bikin apa itu? Bikin website, situs. Itu sendiri ngaku sudah di setel itu, tidak akan mungkin kau menang. Ya. Tapi orang candu, orang sudah tertutup anunya, pikiran normalnya sudah pasang terus sampai bangkrut. Ya, habis semua dijual, jual tanah, jual mobil, ya, mencuri, judi online, ya kan? Bisa paham ya? Ya. Nanti final Liga Champion, tak pasang lagi kunci mobil nih taruhannya, ya paham ini? Itu sampai seperti itu biasa ya, bahkan jauh lebih besar daripada itu. Baik, jadi ini madarat. Baik, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Ya, sebenarnya syaitan tidaklah menginginkan kecuali agar menjatuhkan, menjermuskan atau memunculkan di antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Fil khamri wal maisir, pada khamar dan maisir. Maksudnya karena sebab khamar dan maisir. Ini dua yang ditandai, dua. Permusuhan dan kebencian. Sudah? Lanjut. Wa yasuddakum an dzikrillah wa as-salat. Dan karena sebab khamar dan maisir ini, syaitan ingin menghalang-halangi kalian dari zikir kepada Allah dan salat. Coba melihat orang mabuk, dapat henti waktu salat. Nah itu tadi,
Kalau sudah mabuk begitu ya sudah. Paham ini sudah meracau, sudah ini capek tidur, nanti lewat sholat maghrib. Judi juga sama judi. Ya orang main judi. Udah miring terus HP-nya begini. Putar-putar itu angkat. Orang sholat tidak perhatian. Paham ini? Ya banyak senyum-senyum ya sampai ada pemain sini. Ada bandar. Ada di bandar sini nih. Menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, maka tidak akan berhenti. Wati Allah, wati Rasul wahdaru. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan berhati-hatilah kalian. Jika kalian berpaling maka ketahuilah ya kewajiban ya bagi Rasul kami hanyalah menyampaikan ya dan penyampaian jelas. Kata Syekh fakana fi hadhihi al-ayat al-man'u min al-khamri minha. Baik, ini minha mungkin man'an ya. Ya Allah alam, ini mungkin haknya diganti ain. Fakana fi hadhihi al-ayat al-man'u min al-khamri man'an batan fi jami'il awqati. Ba'da an huyyi'at an-nufusu thumma murrinat 'ala al-man'i minhu fi ba'd al-awqat. Subhanallah. Ini tahapan terakhir, tahapan ketiga. Kata Syekh, di dalam ayat-ayat ini terdapat al-man'u min al-khamr, larangan dari minum khamr dengan man'an batan, dengan pengharaman, dengan larangan mutlak, total. Paham ini? Larangan total, sama sekali tidak boleh, haram. Fi jami'il awqati, pada seluruh waktu. Ba'da setelah an huyyatin nufus, setelah jiwa-jiwa itu dipersiapkan untuk menerima pengharaman khamr, akal sudah diajak untuk berpikir bahwasanya ini khamr, ini madaratnya taib, ismun kabir, sangatlah besar dan madaratnya jauh lebih besar daripada manfaat. Paham ini? Thumma murrinat 'ala al-man'i minhu fi ba'd al-awqat. Kemudian ya dilatih jiwa-jiwa tersebut ya atas larangan khamr pada sebagian waktu, yaitu di surah An-Nisa. Ya, di waktu salat tidak boleh mabuk, tidak boleh minum. Karena kalau minum mabuk tidak boleh salat. Ya, sedangkan kita harus salat tepat pada waktunya. Paham ya? Jadi ini faedah yang keempat atau hikmah yang keempat dari turunnya Al-Quran secara bertahap. Ya, secara beransur itu at-tadarruju fit tasyri'. Itu bertahap, berjenjang dalam pensyariatan. Baik, lanjut. Pembahasan baru sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ana Allahu bi'ilmikum fid dharain. Thumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tartibul Qur'an. Tartibul Qur'an tilawatuhu taliyan ba'dahu ba'dan hasbu ma huwa maktubun fil masahif ومحفوظ في الصدور وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. Ya, masdarnya khalafa yukhalifu mukhalafatan. فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهذا واجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان. Ini Abdullah bin Zubair, Allah alam, ini mungkin Abdullah bin Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dia sahabat. Ya, sahabat muda. Anaknya Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair. Terus
قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قد نسخها الآية الأخرى يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا وهذه قبلها في التلاوة قال فلم تكتبها فلم تكتبها فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. Ya, bagus. Terus. وروي الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه. Kalau begitu bacanya mungkin warwa ya, warwal Imam Ahmad ya. Bukan ruwiyah. Kalau ruwiyah berarti ada an. Ya, pahami? Warwal Imamu berarti dibuat titiknya ya. Warwal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Baik, ulang. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السهر ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب من situ mausulah ya, man mausulah maknanya alladhi ba'd alladhi kana yaktubu ay yaktubu al-wahya. دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ترخيص. النوع الثالث ترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. Ini beliau dan bapaknya sahabat juga ya. Al-Yaman itu sahabat. Beliau gugur di perang Uhud. Ya, Al-Yaman ini radhiyallahu anhu ini dikira musuh ya. Ketika itu perang berkecamuk, ya, dipukul mundur kaum muslimin yang sebelumnya sudah menang, sudah ini. Di sini para sahabat tidak bisa membedakan mana lawan mana kawan. Ya, karena saking kacaunya kondisi ketika terbunuh tidak sengaja ya radhiyallahu anhu Al-Yaman. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Terus وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى ممكن ya أنه صلى وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ya Taimiyah ya-nya ditasydid kemudian pakai tak situ ada titik ya tak marbutah pakai titik kasih titik. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجوز pakai titiknya تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه buat titiknya مما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها itu dibuang kepalanya ittibaa'uha intah juga itu dibuang kepalanya dibuang hamzahnya tanda hamzahnya dibuang.
Baik, kemudian pembahasan baru, qala rahimahullah, tartibul Quran. Tartibul Quran. Baik, urutan Al-Quran. Baik. The Syekh tartibul Quran artinya tilawatuhu talian ba'duhu ba'dha hasbama huwa maktubun fil masahifi wa mahfudun fis sudur. Urutan Al-Quran artinya tilawatuhu. Kita baca Al-Quran talian, taib, susul menyusul, ba'duhu ba'dha, sebagiannya dan sebagian lainnya. Paham ini? Ini kaitannya dengan bacaan asalnya ya. Ya, kita baca misalnya kita baca surah Al-Fatihah dari ya, ta'awudz bismillahirrahmanirrahim, kita baca alhamdulillah kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Paham ini? Setelah itu baru surah Al-Baqarah ya dari Al-Quran. Itu maksudnya tertibul Quran. Hasbama patokannya adalah sesuai dengan ma huwa maktubun fil masahif. Sesuai dengan apa yang tertulis di mushaf, wa mahfudun fis sudur, dan yang terhafal di dada-dada. Ini kita cerita tentang sejarah sekarang ya. Bagaimana penyusunan Al-Quran, tertibul Quran, urutan Al-Quran. Itu bagaimana? Dan tertibul Quran sini terbagi menjadi 3. Syekh bagi menjadi 3. Wa huwa thalathatu. Tertibul Quran itu ada 3 jenis. Yang pertama an-naw'ul awwalu tertibul kalimati. Jenis yang pertama adalah tertibul kalimat, urutan kata per kata dalam Al-Quran. Al-kalimat jangan terjemahkan kalimat ya, tapi al-kalimat artinya kata-kata. Ya, ini dari awal belajar nahwu sering kita ingatkan. Kalau kalimat kata ya, jumlah baru kalimat kan begitu. Paham ya? Jadi supaya tidak pusing. Ya, tertibul kalimat itu urutan kata per kata dalam Al-Quran. Ya, kata-kata dalam Al-Quran. Karena misalnya ayat misalnya alhamdulillahirabbil alamin, ada alhamdu, ada li Allahi lillahi rabbi, ada alamin. Ini bagaimana urutannya? Bisa kita bolak-balik atau bagaimana? Ya, kata Syekh, ya, tertibul kalimat, ini urutan kata per kata dalam Al-Quran, dalam ayat-ayatnya, bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdi'iha minal ayah. Itu dari sisi setiap kata itu ada pada tempatnya ya di setiap ayat. Paham ini? Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah di depan, ini harus di depan, tidak boleh ditaruh di tengah apalagi di belakang. Tidak boleh dirubah-rubah urutannya. Tertib kata-katanya. Ar-Rahmanir Rahim, jangan Ar-Rahim, Ar-Rahman. Tidak boleh. Paham ini? Kan Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim. Ya, jangan dibalik, Ar-Rahim baru Ar-Rahman. Nah, ini maksudnya. Tertib harus diurut. Ya, sesuai dengan tempatnya di setiap ayat. Wa hadza thabitun bin nas. Wa hadza thabitun bin nas wal ijma'. Ini sabit ya, urutan-urutan kata ya di ayat-ayat Al-Qur'an, kata per kata urutannya ini tetap dengan an-nas dan ijma'. Nas dari Nabi SAW dan ijma', kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhu. Wala na'lamu mukhalifan fi wujubihi wa tahrimi mukhalafatihi. Dan kami, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak mengetahui ada mukhalif, ada yang menyelisihi dalam hukum wajibnya ini, yang wajibnya kita mengurut ya urutan-urutan kata dalam ayat ya persis sebagaimana yang diurutkan oleh sahabat, dan tidak ada kita ketahui ada menyelisihi akan haramnya mukhalafatihi, menyelisihi urutan tersebut. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Ar-Rahman di depan, Ar-Rahim di belakang. Jangan ada yang balik Ar-Rahim baru Ar-Rahman. Paham ini? Itu kan urutan katanya kan? Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim. Ya, tidak boleh dibalik. Ya, tidak boleh dibalik. Terus misalnya iyyaka na'budu, jangan ada yang bilang na'buduka. Ya, karena kaf iyyaka sudah dikedepankan. Jangan ada kasih pulang ke belakang. Bisa paham ini? Ya, boleh. Ini kata per kata ya. Ini yang pertama, tertibul kalimat, kata perkataannya. Kata Syekh, contohnya fala yajuzu ayyuqra, maka tidak boleh dibaca, atau bisa juga kita bilang ayaqra, tidak boleh seorang membaca lillahil hamdu rabbil alamin. Ya, dia balik kata-katanya ya. Badalan sebagai pengganti dari alhamdulillahi rabbil alamin. Kan Al-Quran urutan katanya di surah Al-Fatihah, paham ini? Alhamdu dulu baru lillah. Jangan ada yang balik lillahil hamdu.
Walaupun dari sisi makna apa semua aman, tidak ada masalah. Ya, jangan ada yang balik. Kenapa? Ini sabit bin nas wal ijma'. Tidak ada yang menyisi. Ini haram hukumnya kalau kita balik. Ya, tetap harus alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jangan lillahil hamdu rabbil alamin. Jangan dibalik-balik kata-kata. Karena ini urutan kata, ini wajib diikuti. Ya, haram untuk menyelisihinya. Kemudian yang kedua dari tartibul Quran, an-naw' tsani kata Syekh tartibul ayat, urutan ayat-ayat Al-Quran. Ya, seperti Al-Fatihah misalnya alhamdulillahirabbil alamin dulu, baru ar-rahmanir rahim, baru maliki yaumiddin. Ya. Jangan kita letakkan misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dulu, baru alhamdulillah, atau ar-rahmanir rahim dulu baru alhamdulillah, boleh. Paham ini? Nanti akan sebutkan hukumnya. Bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha min as-surah. Itu dari sisi setiap ayat itu ada pada tempatnya di sebuah surah. Ya, ayat pertama, kedua, ketiga ini tidak boleh dibalik-balik. Ayat ketiga ditaruh ke pertama, ayat 10 ditaruh ke 20, ya ayat ke-15 ditaruh ke 9, urutan 9 tidak boleh. Ya, ini tertibul ayat, urutan ayat per ayat. Kalau tadi urutan kata per kata. Jadi sekarang urutan ayat per ayat di dalam surah. Ya, di dalam surah. Kata Syekh, wa hadza thabitun bin nas wal ijma'. Juga sama ini tetap dengan nas dari Nabi dan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum, wa huwa wajibun 'alal qawli rajih. Dan menurut pendapat yang rajih ini hukumnya juga wajib sama dengan yang pertama. Ya, wa tahrumu mukhalafatuhu, dan haram menyelisihi urutan ayat per ayat ini. Paham ya? Kayak baca misalnya wal asri innal insana lafi khusr. Ini harus wal asri dulu. Ya, wal asr baru innal insana lafi khusr. Jangan dibalik. Jangan innal insan di depan. Ya, atau illal ladzina amanu wa amilus shalihat di depan. Ya, harus sesuai dengan urutan. Boleh diselisih. Wala yajuzu ay yuqra maliki yaumiddin ar-rahmanir rahim. Tidak boleh orang baca Al-Fatihah maliki yaumiddin dulu baru ar-Rahman ar-Rahim, badalan sebagai pengganti dari ar-Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Tidak boleh. Tidak boleh dia balik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin ar-Rahmanir rahim, itu tidak boleh, haram. Hukumnya haram. Ini urutan apa? Ayat per ayat. Ya. Ya sudah, ini yang kedua ya. Tadi kata per kata, ini ayat per ayat. Ya, setiap ayat itu ada pada tempatnya di setiap surah. Ya, urutan ketiga, ya urutan keempat, ini tidak boleh dirubah. Paham ya? Urutan ayat ke-100 misalnya, ini tidak boleh dirubah-rubah. Tetap seperti ini. Mana dalilnya? Fi sahih al-Bukhari anna Abdullah ibn Az-Zubairi radhiyallahu anhu annahu qala li Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, fi qoulihi, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj. Dan orang-orang yang yatawaffawna minkum, wafat di antara kalian, meninggal. Nah, itu para suami meninggal. Wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri. Ini ya, memang bahasa Al-Quran itu ya, istri-istri, bukan satu istri, meninggalkan istri-istri. Paham ini? Karena juga karena mereka di sini banyak juga lafaz jamak suaminya meninggalkan istri. Maka wajib wasiat li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj. Wajib mereka memberi wasiat kepada istri-istri mereka dengan mata'an, nafkah selama setahun. Ya, ghayra ikhraj, tanpa mereka harus keluar dari rumah. Ini hukum. Ya, ini hukum tentang janda, ya. Wanita yang ditinggal mati suaminya. Apa yang harus dilakukan? Tinggal, ditanggung nafkah selama setahun, kemudian tidak dikeluarkan dari rumah suami. Ternyata ini ayat, ya, terhapus hukumnya dengan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna
bi anfusihinna ashhurin wa 'ashra. Arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dan orang-orang yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka istri-istri tersebut wajib menunggu dirinya, maksudnya tidak boleh menikah selama arba'ata ashhur, 4 bulan, wa 'ashra, tambah 10 hari. Ini namanya ihdad, ya. Ihdad bukan masa iddah. Iddah itu cerai, ini meninggal suaminya. Ihdad. Jadi 4 bulan 10 hari tidak boleh nikah, tidak boleh akad nikah, seterusnya. Ya, ada aturannya. Nah, ini ayat ya yang 4 bulan 10 hari menghapuskan hukum yang wasiat 1 tahun nafkah. Sekarang sebelum kita lanjut, tahukah antum bahwasanya urutan ayatnya di surah Al-Baqarah yang mana duluan? Yang duluan adalah walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ini dulu. Baru ayat wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayr ikhraj. Dari sisi urutan, perhatikan. Yang mana kanannya antum? Ini kanannya antum ya. Dari sisi urutan, perhatikan. Di urutan baca kita, urutan surah Al-Baqarah, yang pertama adalah arba'at ashhur wa 'ashra. Dia menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian setelahnya, beberapa ayat setelahnya baru penyebutan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayr ikhraj. Sekarang saya tanya, kalau dari sisi urutan, yang mana yang terhapus hukumnya? Yang pertama atau yang kedua? Dari sisi urutan mestinya yang terhapus adalah yang pertama. Ya, yang duluan turun, ya, yang belakangan turun yang menghapus. Ya, berarti yang berlaku yang kedua. Nah, ini ditanyakan ke Utsman bin Affan. Ya, oleh Abdullah bin Zubair. Kata Abdullah bin Zubair, "Qad nasakhaha al-ayat al-ukhra." Ini ayat yang wasiatan li azwajihim, ini sudah dihapus hukumnya oleh ayat yang lainnya. Paham ini? Wa hadhihi qablaha fi tilawah. Akan tetapi ini ayat yang menghapus nasikh dan masukh, ini nasikh yang menghapus, ini ternyata sebelum ayat wasiyatan li azwajihim dari sisi bacaan. Falima taktubuha, kenapa kau tulis begitu? Ya, jadi urutannya tidak sesuai dengan nasikh dan masukhnya. Karena mestinya yang nasikh yang menghapus itu belakangan, di belakang dia. Paham ini? Yang masukh di depan. Ini terbalik. Paham ini? Nasikhnya duluan, baru masukhnya di belakang. Paham ini? Bisa ya? Maka Utsman menjawab dengan satu kalimat saja. Satu kalimat. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, ya bana akhi. Dia bilang ke Abdullah bin Zubair, karena ini anak sahabat juga ya, wahai anak saudaraku. Ya. Kamanakan kalau bahasa Makassarnya ya. Anak saudara apamu? Apa itu? Kamanakan ya. Wahai ponakan, wahai anak saudaraku, la ughayyiru syai'an minhu min makani. Saya tidak pernah merubah sedikit pun sesuatu dari Al-Qur'an dari tempatnya. Berarti apa? Ini sudah diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah tempatnya begitu, walaupun dia nasikh, Nabi taruh di depan, ya sudah harus begitu. Mansukhnya di belakang. Ya, kan mestinya masuk dulu. Ya, karena dia duluan turun, baru belakangnya. Ini nasikh, ini masuk, menghapus hukum yang sebelum. Ternyata yang ada nasikh dulu. Arba'ata ashhurin dulu yang disebutkan wa 'ashra, baru wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayr ikhraj. Padahal ini masuk di belakang. Nah, itu maksudnya dari sisi urutan. Ya, berarti apa? Urutan surah urutan ayat, tertibul ayat ini apa? Harus seperti itu, harus diikuti, tidak boleh dirubah. Ya. Karena seandainya boleh dirubah, ya. Paham ini? Maka yang disebutkan dulu masuk baru nasikh. Ya. Yang terhapus hukumnya dulu baru yang menghapus. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, warawal Imam Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi min hadis Utsman radhiyallahu anhu. Ini sama hadis Utsman juga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwaru dawatul adad. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun kepada beliau as-suwar, ya, jamak dari surah, sin bisin, surah.
ya suar. Turun kepada beberapa surah, ya. Ya, dawatul adad, beberapa surah. Fakana idza nazala alaihi syai'u da'a ba'dha man kana yaktubu yaktubul wahyi, ya. Maka ketika turun kepada beliau sesuatu, ya, dari ayat Al-Qur'an, maka Nabi memanggil, ya, memanggil ba'dha, sebagian man kana yaktubu, sebagian orang yang biasa menulis wahyu. Jadi ada namanya katibul wahyi. Ada sahabat memang yang kerjanya, ya, ditugaskan oleh Nabi kalau ada ayat turun yang tulis. Ya, tentunya ya dipilih orang yang berkompeten, ya, punya kompetensi, punya, ya, tulisan, jago tahu aturan menulis dan seterusnya, ngerti. Dipanggil karena Nabi, ingat ya, Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi mendatangkan sesuatu yang orang yang jago nulis, jago baca, jago syair tidak bisa datangkan, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ man mausulah. Jadi Nabi memanggil sebagian orang yang biasa menulis wahyu dari para sahabat. Fayaqulu, kemudian Nabi katakan kepada sahabat tersebut, ya, turun ayat, turun wahyu, turun Al-Qur'an, panggil sahabatnya, baru Nabi bilang, perintah, da'u hadhil ayati fi surati allati yudhkaru fiha kada wa kada. Da'u, letakkanlah ayat-ayat ini, ya, ini yang dibacakan oleh Nabi barusan, pada surah yang disebutkan ini dan ini. Karena penamaan surah biasanya itu dasarnya ini, misalnya surah Al-Baqarah. Kenapa dibilang surah Al-Baqarah? Karena dalamnya terdapat penyebutan tentang Al-Baqarah, kisah sapi betina, ya, kemarin ini. Itu ketika ada seorang laki-laki yang terbunuh, tidak ditahu siapa yang bunuh. Maka Allah kasih petunjuk. Ya, Nabi Musa cari sapi betina, ya, sembeli, kemudian ambil anggota tubuhnya, ya, paham ini, tidak sebutkan ekornya atau apanya, ini bagian dari tubuhnya, kemudian dipukulkan ke yang mati. Ya, itu ada kisahnya di surah Al-Baqarah. Nah, itu di antara penamaan surah. Jadi disuruh letakkan surah ini. Jadi Nabi langsung yang urut, yang susun itu ayat-ayat. Bisa paham ini maksudnya? Jadi Nabi yang susunkan itu ayat ini di surah ini ayatnya, ini pertama, kedua, ya, turun ayat lagi, taruh di surah ini. Paham ini? Turun lagi ayat ini, taruh di surah ini. Ini Nabi yang detail langsung. Sahabat penulis wahyu. Bisa pahami, jemaah? Ini tertib al-ayat. Ini sudah dua. Yang pertama tertibul kalimat, urutan kata per kata dalam ayat. Ini sekarang urutan tertibul ayat, ya, urutan ayat per ayat di dalam surah. Ini dua, ini tidak boleh dilanggar, wajib diikuti, tidak boleh dirubah-rubah. Sekarang yang ketiga, an-naw'us tsalitsu, jenis yang ketiga dari tertibul Quran, tertibus suwari, urutan surah. Bihaitsu takunu kullu suratin fi mawdhi'iha min al-mushaf. Dari sisi setiap surat itu ada pada tempatnya di mushaf, ya. Boleh tidak kita baca misalnya, baca An-Nisa dulu, baru Al-Baqarah, baru Ali Imran, atau bagaimana? Ini yang mau dibahas sekarang. Kalau tadi kan jelas tidak boleh dibalik-balik, kata perkataannya tidak boleh dibalik. Ar-Rahmanir Rahim tidak boleh dibilang Ar-Rahimi Ar-Rahman. Paham ini? Ini kata per kata. Boleh ayat juga begitu. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh kita taruh di depan. Ya, tetap dia di urutan kesekian. Setelah Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh dibalik. Untuk surah, di sini kata Syekh, wa hadza thabitun bil ijtihad, fala yakun wajiba. Urutan surah per surah dalam Al-Qur'an, dalam mushaf ini sabit tetap dengan ijtihad. Ya, ini asalnya, nanti akan simpulkan di bawah. Fala yakunu wajiban, maka dia tidak wajib kita membaca Al-Qur'an harus berurut. Setiap ngaji harus Al-Fatihah dulu. Ya. Setelah Al-Fatihah baru Al-Baqarah. Ya, setelah Al-Baqarah harus Ali Imran. Ya. Oh, tidak ada orang yang bilang begitu. Boleh kita ngaji langsung baca Al-Kahfi. Ya, misalnya hari Jumat, malam Jumat. Paham ini? Ini kita langkai semua itu. Berapa belas juz itu? Al-Kahfi juz berapa? Juz 15, 16. Itu belasan juz kita langkai. Kita tidak urut bacanya. Sudah baca Al-Kahfi misalnya, kita baca Amma Yatasaalun juz 30, hafalan kita. Itu boleh saja. Boleh. Paham ya? Tidak wajib diikuti urutan ininya. Wa fi sahih Muslimin, dalam sahih Muslim,
an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Ya, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu Hudzaifah ini pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, pada suatu malam. Fa qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Baqarah, thumma an-Nisaa, thumma Ala Imran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam salat ya. Ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah, thumma an-Nisa, kemudian surah An-Nisa. Sekarang saya tanya di mushaf yang kita pegang, mushaf Utsman. Urutannya asalnya setelah Al-Baqarah apa? Ali Imran. Tapi Nabi baca apa? Al-Baqarah langsung An-Nisa, baru Ali Imran. Nah, ini Nabi yang baca. Baik. Maka perhatikan, ini dalilnya. Berarti boleh enggak kita baca surah ini dulu baru surah ini, boleh enggak? Boleh. Beda yang tadi. Ayat dan kata enggak boleh dibalik-balik. Enggak boleh kita tempatkan di depan, yang di belakang, yang di belakang, yang di depan, enggak boleh. Baik. Qala al-Bukhari ta'liqan 'an al-Ahnaf. Baik, dan Al-Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq dari Al-Ahnaf annahu qara'a fil ula bil kahfi wa fi tsaniyah bi Yusuf atau Yunus. Baik, maksudnya beliau membaca di rakaat pertama di surah Al-Kahfi, kemudian rakaat kedua surah Yusuf atau Yunus. Urutannya Yunus dulu, Yusuf dulu, baru Al-Kahfi. Ya, itu pun setelah surah Yusuf, surah Ar-Ra'd kan begitu. Setelah Yunus surah Hud. Bisa paham ya? Tapi di balik. Ya. Rakaat pertama ini, rakaat kedua ini. Wa dzakara annahu shalla ma'a Umar Ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu as-subha bihima. Dan dia menyebutkan bahwasanya kenapa dia baca begitu? Al-Kahfi rakaat pertama, Yusuf atau Yunus rakaat kedua. Dia menyebutkan bahwasanya dia pernah salat bersama Umar. Berarti ini Al-Ahnaf bin Qais mungkin ya, ini tabi'in, ya tabi'in senior. Dia pernah salat bersama Umar bin Khattab, ya, salat subuh dengan keduanya. Maksudnya Umar ketika itu imam, dia baca Al-Kahfi dulu baru Yunus atau Yusuf, surah Yusuf atau Yunus. Itu maksudnya. Maka ini boleh tidak diurut. Maksudnya dari sisi bacanya ya, urutannya nanti disimpulkan di paragraf terakhir kata Syekh. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam namanya Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibni Taimiyah, yaknya ditasydid. Ya, tak marbutah, Taimiyah. Ya. Dia mamnu min as-sarf karena al-alamiyah ma'a at-tanits bi ghairi alif. Kata beliau rahimahullah, tajuzu, kasih titik ya, tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Boleh kita membaca surah ini dulu sebelum surah ini. Maksudnya tidak berurut. Maksudnya apa? Tidak berurutan. Wa kadza fil kitabati, demikian pula dalam penulisan. Sabar, belum selesai. Oleh karena itu tanawwa'at masahifus sahabat radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Oleh karena itu mushaf para sahabat itu berbeda-beda, beraneka ragam dalam penulisannya. Maksudnya dari sisi urutan surah. Lakin, nah ini, akan tetapi lamma tafaqu 'ala al-mushafi fi zamani Utsman radhiyallahu anhu sara hadza mimma sannahu al-khulafa'ur rasyidun. Ya, jadi asalnya ini dengan ijtihad. Ya, paham ini beda-beda. Sahabat ini taruh ini, surah ini dulu, surah ini, surah ini. Ini ya tartibus surah ya, tartibus suwar. Ini dulu. Asalnya berbeda-beda. Tapi akan tetapi lamma tafaqu, tatkala mereka para sahabat sudah bersepakat alal mushaf, pada satu mushaf. Ya, dengan urutan yang kita dapati sekarang fi zamani Utsman radhiyallahu anhu, pada zaman Utsman radhiyallahu anhu, maka surah menjadilah ini, itu urutan-urutan surah ini dari perkara yang sannahul khulafa'ur rasyidun, perkara yang disunnahkan oleh al-khulafa'ur rasyidun. Amin. Dan Nabi sudah ingatkan itu ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Bisa paham ini? Berarti wajib kita ikuti urutan yang ada sekarang atau tidak? Ya, wajib dari sisi ini urutan tidak bisa dirubah lagi maksudnya. Bukan berarti tidak boleh baca ini dulu baru ini. Paham ini? Jadi urutan sudah tetap ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, tapi masalah boleh tidaknya baca ini dulu baru ini, itu boleh saja. Yang tidak boleh tadi, yang
kata, kalimat dan ayat. Nggak boleh dibalik-balik, ya, nggak boleh dibalik-balik. Baik. Waqad dalla al-haditsu ala anna lahum sunnatan yajibu ittiba'uha, dan sungguh hadis telah menunjukkan bahwasanya mereka punya sunnah yang wajib untuk diikuti. Intaha kalamuhu rahimahullah. Saya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, insyaallah kita nanti yang besok masih bahas sejarah, ya. Itu tentang kitabatul Quran wa jam'uhu, tentang penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Ilahna subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.